Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan tetaplah percaya di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan kita tetap setia menyertai dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar, menuntun dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan dapat melakukan segala pekerjaan baik seperti yang dikehendakinya saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya di hari yang baru ini berkat-Mu akan terus baru dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah di dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan selalu mengajar kami, mengingatkan kami di dalam firman-Mu. Dan sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami mampu menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 28 Desember 2023, tertulis dalam kitab Matius 12 ayat 35. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, saya akan bacakan bagi kita semua. Di rokarihalak nadenggan rohado akka hadengganon, sian arta nadenggan na pinyop nai. Jala anggo halak na jahat roha, akka hajahaton do rukaranna najat na pineop nahian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar ketika kita sedang berfoto, lalu juru foto berkata, pura-pura bahagia. Lalu semua yang difoto itu tersenyum. Terkadang memang kita bisa menutupi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dengan paras yang berbeda. Orang bisa tersenyum sekalipun hatinya sedang bersedih. Orang bisa terlihat lebih ramah sekalipun dia sedang marah. Tapi ketahuilah saudaraku, tentu itu hanya sementara. Karena memang semua akan terlihat yang ada di dalam pikiran, di dalam hati kita, lewat mimik, paras, dan juga gestur tubuh kita. Karena memang apa yang ada dalam hati kita akan keluar secara otomatis tanpa kita duga. Seperti renungan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada ayat renungan kita, mari kita baca kembali di ayat 34 dalam Matius 12 ini dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini adalah percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi, di mana pada waktu itu Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, yang buta dan bisu. Yesus menyembuhkan dia, sehingga si bisu itu dapat berkata-kata dan dia pun dapat melihat juga. Ketakjuban ini sangatlah mengagumkan bagi banyak orang. Tetapi orang-orang Farisi yang mendengar berkata bahwasanya apa yang dikerjakan oleh Yesus dengan dan kuasa Beelzebul, atau penghulu setan. Dia memakai kuasa kekuatan setan untuk mengusir setan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimanapun hebatnya seseorang, seberapa banyak yang sudah dia kerjakan yang luar biasa, tapi bagi pembencinya itu adalah sampah.
tidak berguna dan tidak ada harganya. Tetapi berbeda kepada seseorang yang mencintai Dia, yang mencintai kita, sekecil apapun yang kita perbuat, itu pasti sangat berharga, bukan? Memang hati orang Farisi sudah begitu keras dan membeku, sehingga mereka sangat sulit sekali melihat dan bahkan menerima kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah yang bekerja untuk keselamatan manusia. Sedikit pun tidak ada kecenderungan untuk memberikan hati, untuk menerima apa yang telah dikerjakan Yesus adalah kedahsyatan yang maha kuasa. Hati mereka begitu keras. Mereka tidak bisa melihat kasih setia Allah yang begitu besar kepada dunia di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka melontarkan begitu banyak tuduhan yang bersifat hujatan terhadap Yesus Kristus yang telah melakukan banyak mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diucapkan oleh orang-orang Farisi, demikianlah cerminan hati. Karena seperti yang saya bacakan tadi di ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudaraku, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk mengakui dan mengimani Yesus Kristus yang maha kuasa, yang terus bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kiranya kita seperti orang-orang Farisi, sudah melihat, sudah merasakan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Hari ini kita diingatkan dan terus belajar untuk kita mengakui dan mengimani perkara besar yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dan sebaliknya orang-orang yang jahat pun akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tentu hari ini kita mau menilai diri kita. Siapakah kita? Apakah kita orang baik yang akan mengeluarkan hal-hal baik dalam hidup kita, atau sebaliknya? Saudara, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, marilah kita hidup dalam kebaikan. Marilah kita hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja yang maha kuasa di dalam kehidupan kita. Apa yang telah dikerjakannya kiranya jangan menjadi sia-sia. Biarlah apa yang telah dikerjakan Yesus, pengorbanannya untuk dunia, benar-benar membuat kita selamat beroleh kekekalan yang telah disiapkannya. Mari kita terus belajar menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Berbuat baik kepada semua orang, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Tentu menyenangkan hati Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya dan tetaplah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hebat, pribadi yang tangguh di dalam iman, dan terus teguh mengakui Yesus Kristus adalah Raja yang Maha Kuasa, dan kita akan selalu di dalam perkenan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat terus mengakui dan terus mengimani Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang bekerja, yang mengatur kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari semakin lebih baik dan kami semakin dimampukan melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala rencana hidup kami. Engkaulah yang menemani dan berkenan atas setiap perencanaan kami. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik dan tentu berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan ini, hari ini, dan sampai selamanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpuji dan termuliakanlah Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.